Teras Maluku, jumpa lagi bersama Beta Priska Birahi dalam program Ngobrol bareng Teras Maluku live dari studio Teras Maluku Kota Ambon, So Bali. Apa kabar semua? Pasti dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun di luar kadang hujan, kadang mendung, tapi ketong berharap saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja dalam beberapa waktu ini. Dan hari ini di Ngobrol bareng Teras Maluku, Beta tidak sendiri. Beta bersama salah satu narasumber yang akan membahas satu topik menarik kita yang akan jadi pembahasan mungkin di Basodara pada bulan depan. Tapi sebelum itu, Kato akan memberikan info terbaik untuk Basodara mengenai apa saja yang terjadi, yaitu mengenai pemberlakuan tarif adjustment tarif listrik pada triwulan ketiga di 2022. Dan hari ini telah hadir bersama Beta, Pak Amos Pasali. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Iya. Saudara Teras Maluku juga kalau Bapak ingin menyapa silakan, Pak. Selamat sore buat pemirsa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita bisa diskusi pada petang hari ini. Oke, Saudara, Pak Amos merupakan Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan hari ini kita akan bahas mengenai salah satu pemberlakuan ya yang akan pemberlakuan dari PLN yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2022. Ini sesuai dengan surat edaran Menteri SDM tanggal 2 Juni 2022 tentang penyesuaian tarif tenaga listrik periode Juli sampai September 2022. Pak Amos, mengenai pemberlakuan penyesuaian ini ya, adjustment atau penyesuaian, pasti masyarakat nih sudah banyak yang punya pemikiran bahwa ini penyesuaian bagaimana? Penyesuaian seperti apa ini? Kenapa harus ada penyesuaian? Dan terkait dengan surat edaran Menteri SDM, ini kenapa bisa ada penyesuaian? Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan nih kepada Saudara, sahabat Teras Maluku semua. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Penyesuaian ini sebetulnya berdasarkan surat Menteri SDM nomor T162 TL04 garing MEM TTL garing 2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang penyesuaian tarif tenaga listrik periode bulan Juli sampai September 2022. Nah, kenapa pemerintah ini kemudian menetapkan aturan ini? Kenapa perlu ada penyesuaian tarif tenaga listrik? Karena memang kondisi ekonomi dunia secara global itu memang lagi sedikit kurang bagus. Dan ada 4 hal atau 4 faktor yang sangat berpengaruh dalam mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik di PLN. Pertama itu karena inflasi, kemudian yang kedua adalah kurs US dollar terhadap rupiah, dan ketiga kenaikan BBM dan batu bara yang keempat. Jadi 4 hal itulah yang kemudian dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan tarif tenaga listrik. Karena kalau tidak disesuaikan, maka biaya akan membengkak yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, 4 faktor ini, Pak, yang tadi disebutkan ada nilai tukar, kemudian harga minyak mentah, kemudian inflasi dan harga patokan batu bara. Apakah ini menjadi 4 faktor yang memang utama untuk mempengaruhi terhadap tarif listrik begitu? Apakah mungkin ada faktor misalnya satu ketika ada faktor lain yang ekstrim atau mengenai alam atau apapun itu, sebelumnya pernah ada pengalaman seperti itu dalam penerapan tarif listrik? Baik, jadi memang pemerintah hanya menentukan 4 faktor itu yang dominan yang berpengaruh kepada biaya pokok produksi listrik PLN. Memang ada faktor-faktor lain yang berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan. Dan yang sangat berpengaruh adalah 4 hal yang saya sebut tadi. Iya. Dan ini akan berlaku pada 1 Juli mendatang. Itu akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. 30 Jadi, September. Tiap 3 bulan itu pemerintah mengevaluasi harga listrik dan akan disesuaikan. Jadi nanti misalnya bulan September dievaluasi ternyata inflasi turun, harga minyak sudah mulai turun, ya tarif listrik ke depan akan
di adjustment lagi Oke. untuk diturunkan. Iya, akan ada penyesuaian lagi. Ya, Iya. disesuaikan dengan keadaan tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang adjustment atau penyesuaian, pasti masyarakat juga bertanya kalau adjustment, penyesuaian ya, kita pakai bahasa Indonesia aja nih, penyesuaian. Penyesuaian ini apa Pak? Ini naik, turun atau bagaimana? Jadi biar masyarakat tuh seng resah lagi atau ini maksudnya apa? Penyesuaian ini sesuai surat edaran Menteri. Bisa dijelasin Pak? Ya. Jadi penyesuaian dalam periode Juli sampai dengan September itu naik karena memang kondisi ekonomi secara global juga memang lagi sulit. BBM, harga batubara semua naik. Itu sebabnya pemerintah perlu mengambil langkah untuk menyesuaikan tarif tenaga listrik. Sebelumnya juga pernah ada pengalaman serupa pada tahun-tahun sebelumnya mengenai penyesuaian kenaikan ini gitu. Sebelumnya sejak tahun 2014 Iya. itu penyesuaian ini mulai dilakukan di PLN dan akan melihat selalu kondisi itu selama 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan atau secara khusus Dirjen Ketenagalistrikan itu melakukan evaluasi terkait tarif tenaga listrik. Nah, kalau dilihat ternyata harus turun, ya diturunkan. Tetapi kalau harus naik, ya dinaikkan. Nah, untuk periode ini akan naik. Mulai tanggal 1 pemakaian tanggal 1 Juli 2022. Sampai dengan 30 September Sampai dengan 30 September 2022. Jadi tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan, oke. Ya. Tapi itu pun akan dievaluasi, jadi tidak akan memberatkan masyarakat. Waduh ini naik, nanti naik seterusnya atau gimana? Tentu ada penyesuaian seperti Bapak bilang, ketika harga indikator-indikator tadi ada penurunan, maka juga pemerintah akan mengambil langkah. Bukan begitu Pak Mas? Betul. Jadi Ya. kalau memang misalnya September nanti Iya. dievaluasi ternyata harga minyak dunia udah turun Atau stabil begitu, dia bisa atau kembali. stabil, dia akan disesuaikan. Iya, sesuaikan Ya. lagi. Intinya tidak memberatkan pelanggan begitu. Tidak memberatkan pelanggan, khususnya karena ini hanya terbatas Iya. pada kode golongan R2 dan R3 atau bahasa lainnya itu adalah masyarakat yang mampu, Oke. mulai dari daya 3.500 sampai ke atas. Oke, berarti tadi Bapak sudah sebutkan tadi mengenai pelanggan yang akan mendapat penyesuaian. Nah, Ya. boleh tahu biar masyarakat juga dan sahabat teras Maluku juga paham, ketika ada penyesuaian yang tadi disebutkan, ini berlaku untuk siapa? Semua pelanggan kah? Kan kayak, aduh berarti beta pengusaha bagaimana ini Pak? Belum cuan, aduh udah pakai naik aja nih selama 3 bulan. Nah ini Bapak bisa kasih pencerahan juga yang dimaksudkan kelompok atau pelanggan yang mengalami penyesuaian, ini kelompok mana saja bisa disebutkan? Baik, jadi yang mengalami penyesuaian tarif bulan Juli sampai dengan September hanya pelanggan rumah tangga R2 dan R3 mulai dari 3.500 VA sampai ke atas. Kemudian pelanggan pemerintah mulai dari P1, P2 dan P3. P1 itu daya sampai dengan 200 kVA. P2 itu daya di atas 200 kVA. Iya. Dan P3 itu adalah PJU, penerangan lampu penerangan jalan umum. Oke. Ya, jadi hanya itu 5 golongan tarif ini yang mengalami adjustment di periode ini. Oke. Jadi industri ataukah itu bisnis itu sama sekali tidak. UMKM begitu? Ya, UMKM tidak Iya. mengalami perubahan. Jadi bisnis seperti mall ataukah yang banyak di sini supermarket, Iya. toko-toko itu tidak akan bermasalah. Oke. Termasuk sekolah-sekolah karena itu sosial, rumah sakit tidak ada problem. Ya, jadi harganya tetap aja. Tetapi yang hanya mengalami itu penyesuaian hanya rumah tangga dan pemerintah.
Oke. Hotel-hotel termasuk? Hotel-hotel tidak kena. Karena ini sudah musim libur, Pak. Betul. Pasti akan banyak Iya. peredaran di Kota Ambon, di Maluku. Betul. Jadi pastinya banyak orang yang melakukan perjalanan atau wisata lokal. Pasti pemakaian listrik juga naik di bisnis-bisnis atau di hotel. Itu tidak mengalami kenaikan. Oke, berarti Ya, aman. aman. Oke, untuk yang tadi Bapak sebutkan 3.500 VA ke atas rumah tangga, itu bisa dikasih gambaran, itu yang rumah tangga yang mana? Itu yang kelas mana? Menengah atau yang seperti apa? Ya, jadi kalau di rumah itu listriknya dayanya 3.500, Ya. itu biasanya memang itu kalangan menengah. Kemudian makin banyak listrik yang dia pakai, ya sesuai dengan level masyarakat kira-kira gitu ya. Ya. Jadi hanya itu yang kena karena dianggap memang mampu. Iya. Kenapa saya perlu dijelaskan ini? Misalnya di Maluku ini biaya pokok penyediaan kita itu 4.525 ya rupiah per kWh. Jadi kita mengeluarkan biaya 4.525 rupiah per kWh untuk membangkitkan listrik di Maluku. Ya, bisa dibayangkan kalau tarif itu tidak disesuaikan, itu sangat beratlah bagi pemerintah nanti. Nah itulah perlunya harus disesuaikan ya. Kalau keadaan misalnya inflasi ataukah 4 faktor yang tadi sebutkan. Ya. US dollar kursnya berubah, ya harus disesuaikan. Ya. Oke, jadi Mbak Saudara sudah bisa dipahami ya untuk sesuai surat edaran Menteri SDM yang akan berlaku perubahan penyesuaian tarif listrik pada 1 Juli mendatang, itu ada beberapa kelompok yang memang kena dan yang tidak. Apalagi sekarang pelaku usaha, pelaku bisnis itu pasti menjadi pertanyaan, waduh ini katanya mau usaha bagaimana, sudah musim-musim begini terus naik lagi. Nah tadi sudah dijelaskan kelompok-kelompok tersebut memang tidak kena penyesuaian tarif listrik pada 1 Juli mendatang. Nah, Bapak ada pesan kepada masyarakat Kota Ambon atau Maluku yang menonton saat ini mengenai keputusan kebijakan dari Menteri SDM yang akan berlaku pada 1 Juli mendatang? Ya, pesan saya bahwa keputusan pemerintah ini untuk melakukan adjustment harga listrik bagi golongan yang dianggap mampu dan pemerintah itu adalah keputusan yang memihak kepada masyarakat banyak ya. Itulah sebabnya tidak semua pelanggan itu dilakukan penyesuaian tarif. Ya, istilah ini cocok sekali, yaitu penyesuaian tarif, bukan kenaikan tarif listrik, bukan. Kalau kenaikan tarif listrik itu pengertiannya berbeda. Ya. Meskipun kondisi ekonomi stabil, tetapi kemudian harga dinaikkan, nah itulah yang disebut kenaikan. Karena itu menggunakan penyesuaian, karena memang disesuaikan. Ya. Tetapi kalau penyesuaian ini karena ada faktor force major bisa dibilang seperti itu yang memang mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik di PLN. Jadi harapan saya masyarakat tetap tenang karena pada dasarnya tidak mempengaruhi bisnis ataukah itu industri di masyarakat. Jadi pelaku bisnis dan industri tetap tenang karena tidak berpengaruh dari harga listrik ini, tidak mendapat adjustment dari pemerintah. Oke, baik itu tadi. Terima kasih Pak Amos dan Mbak Saudara, sahabat Teras Maluku, sudah bisa dipahami ya, tidak perlu lagi cemas, waduh ini bagaimana, bingung, karena sudah tadi dijabarkan bahwa surat edaran Menteri SDM yang keluar 2 Juni bulan ini, 2 Juni, itu memang disesuaikan dan penyesuaian itu ditargetkan pada kelompok-kelompok tertentu, dan karena ada 4 faktor tadi disebutkan, ada nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian inflasi, harga batu bara dan minyak mentah. Itu menjadi faktor utama ya yang paling signifikan berpengaruh. Betul. Dan untuk mengenai penyesuaian
kenaikan ini berbeda dengan tadi sudah dijelaskan, berbeda dengan kenaikan. Jadi bukan berarti ini bawaannya waduh gitu, tapi justru ini akan membantu dan memihak kepada masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu, khususnya para pelaku usaha baik kecil maupun yang besar memang tidak terkena dampak karena memang itu tujuannya penyesuaian. Dan Beta berharap mulai 1 Juli mendatang bahwa saudara semua telah teredukasi dan mendapat pemahaman yang benar tentang penyesuaian tarif dari PLN. Terima kasih Pak Amos, Pak Salis atas kehadiran dan penjelasannya kepada sahabat Teras Maluku, Senior Manajer Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Studio Teras Maluku. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, kita akan jumpa lagi bersama narasumber lainnya di program Ngobrol Bareng Teras Maluku. Beta Priska Birahi pamit dan sampai jumpa.